Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Flaviana Kesha Irawan dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dengan NIM 23095111000 dari kelas I ingin menyampaikan mengenai salah satu kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara di Indonesia, yaitu kasus vandalisme. Vandalisme tugu sepatu yang berada di kawasan Dukuh Atas Sudirman, Jakarta Pusat disayangkan banyak pihak. Setelah viral di media sosial, banyak warga berdatangan untuk berfoto. Coretan yang berisi kritikan kepada pemerintah ditemukan di wilayah Tambak Segaran, Solo, Jawa Tengah. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengajak pelaku vandalisme menemuinya bila ada keluhan seperti yang tertera di tembok. Vandalisme adalah suatu kegiatan yang merusak dan menghancurkan bangunan milik umum atau milik pemerintah secara sengaja. Dan vandalisme ini sudah ada sejak zaman dahulu dan masih eksis hingga sekarang. Tujuan vandalisme ini sendiri bisa dilihat dari sisi positif dan sisi negatif. Jika dilihat dari sisi positif, vandalisme ini adalah salah satu bentuk pengekspresian emosi atau juga bentuk protes dari seseorang untuk menyampaikan keluh kesah atau menyampaikan aspirasinya. Namun jika dilihat dari sisi negatifnya, vandalisme ini adalah suatu bentuk penghancuran atau perusakan properti milik umum atau milik pemerintah yang bisa merugikan banyak orang. Sebagai warga negara yang baik, seharusnya kita bisa menjaga dan memelihara properti milik bersama, milik umum dengan baik. Kegiatan seperti vandalisme ini adalah salah satu bentuk pengingkaran kewajiban kita sebagai warga negara, di mana kita harus menjaga dan memelihara properti milik bersama dengan baik. Jadi vandalisme ini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu acquisitive vandalism, yang kedua ada tactical vandalism, yang ketiga ada vindictive vandalism, yang keempat ada malicious vandalism, dan yang kelima adalah play vandalism. Dari kelima bentuk atau kelima jenis vandalisme tadi, ada 3 jenis vandalisme yang merugikan orang lain. Ketiganya itu adalah vindictive, malicious, dan play vandalism, di mana itu juga melanggar kewajiban kita sebagai warga negara untuk memelihara properti milik bersama dengan baik, dan itu mengandalkan hanya sebatas emosi dan juga sesuatu yang bisa seharusnya kita kontrol. Kasus vandalisme itu sendiri sering dijumpai di perkotaan atau di wilayah-wilayah yang ramai dan padat penduduk. Di situ kita bisa buktikan dengan banyaknya kasus yang dilaporkan di televisi atau banyaknya kasus yang kemudian disidangkan di meja hijau. Dan kita juga bisa melihat sendiri dengan mata kepala sendiri di banyak bangunan yang tertinggal atau bahkan masih ditempati di pinggir-pinggir jalan atau di kota-kota besar. Itu banyak sekali grafiti-grafiti atau bentuk vandalisme yang sangat nyata. Dan hal tersebut sangat mengganggu dan sangat merugikan karena itu bisa merusak dan nantinya akan membuat pemandangan kurang enak dipandang. Pemirsa, aksi vandalisme di kawasan padat penduduk di Ciracas, Jakarta Timur terekam CCTV. Puluhan rumah warga dicoret pada bagian depan sehingga warga resah lantaran dikhawatirkan rumah mereka menjadi target pencurian. Dari rekaman CCTV, seorang pemuda terlihat datang dan langsung melakukan aksi vandalisme di permukiman padat penduduk yang berada di Gang Masjid Ciracas, Jakarta Timur. Pelaku mencoret bagian depan rumah warga menggunakan spidol permanen berukuran besar. Tak hanya satu rumah, bahkan aksi vandalisme ini dilakukan pada puluhan rumah di area ini. Total 26 rumah warga dicoret oleh pelaku.
Bentuk coretannya pun berbeda-beda dan pelaku memilih secara acak. Pelaku melancarkan aksinya pada malam hari saat kondisi sepi. Dengan adanya aksi tersebut, kini warga mengaku resah lantaran dikhawatirkan coretan tersebut diduga dijadikan kode untuk target pencurian. Selain merugikan orang lain karena merusak dan menghancurkan properti milik publik atau milik pribadi, vandalisme juga menjadi sebuah ancaman karena vandalisme itu sendiri nantinya dapat memiliki probabilitas menjadi sebuah kode bagi bangunan-bangunan ditandai dengan adanya grafiti atau tulisan untuk melancarkan aksi-aksi seperti pencurian dan lain sebagainya, sehingga adanya vandalisme ini juga mengkhawatirkan bagi banyak pihak. Oleh karena itu, vandalisme juga bisa dibawa ke meja hijau karena ada pasal-pasal yang dapat melindungi kita sebagai masyarakat untuk permasalahan ini. Tersangka kasus vandalisme underpass Mampang Kuningan hadir di Mapolres Jakarta Selatan. A, 16 tahun dan I, 14 tahun hanya bisa tertunduk. Kapolres Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar menyatakan kedua tersangka ini ditangkap setelah menelusuri video amatir warga yang merekam aksi keduanya sedang mencoret tembok underpass Mampang. Polisi menelusuri setelah mengetahui nomor polisi kendaraan sepeda motor yang digunakan kedua tersangka hingga akhirnya dilakukan penangkapan 7 Juni silam. Keduanya dijerat pasal 486 KUHP tentang perbuatan merusak fasilitas umum. Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan pihaknya telah memberikan hukuman yang mendidik, yakni dengan memerintahkan pelaku untuk menyebarkan pesan anti vandalisme dan anarkisme kepada seluruh masyarakat. Vandalisme sendiri dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan kriminal di mana pelakunya dapat dijerat dengan pidana penjara maupun pidana denda, dan pasal-pasal KUHP yang dapat membuat atau berpotensi menjerat pelaku ada di pertama pasal 406 ayat 1, lalu ada di pasal 408, lalu ada di pasal 489 ayat 1, lalu ada juga di pasal 368 dan pasal 335 dengan untuk intinya sanksi yang dapat diterima pelaku adalah maksimal pidana penjara paling lama 9 tahun. Selain itu ada juga sanksi dan juga bea denda yang bisa lebih rendah daripada itu jika pelaku dapat membuktikan atau memiliki argumen yang kuat bahwa dirinya tidak bersalah. Mengenai vandalisme itu sendiri juga perlu digarisbawahi bahwa tidak semua vandalisme adalah sebuah bentuk perusakan atau penghancuran properti. Namun bisa juga sebagai bentuk seni atau sebuah hal untuk mengekspresikan dirinya, dimana jika vandalisme tidak ingin dikatakan sebagai sebuah tindakan kriminal, maka dalam prosesnya diperlukan sebuah izin sehingga semuanya itu dilakukan dengan konsen dari pemilik properti tersebut. Jika pembentukan dalam vandalisme ini tanpa izin, maka besar potensinya untuk dapat diajukan ke ranah meja hijau. Vandalisme ini umumnya terjadi karena beberapa hal. Biasanya karena kurangnya perhatian dan kurangnya penyampaian aspirasi dari pelaku kepada pihak-pihak yang ingin dia tuju mengenai grafiti atau vandalisme yang diperbuatnya. Umumnya vandalisme ini
dapat diselesaikan dengan pengalihan. Yang pertama yaitu adalah dengan cara mendekatkan diri atau membangun komunikasi yang baik antara pelaku dengan orang-orang di sekitarnya, sehingga apa yang ada di pikirannya atau apa yang ada di benaknya dapat tersampaikan dengan baik, sehingga dia dapat mengalihkan emosinya dengan bercerita. Yang kedua, adanya sosialisasi, lalu juga pengecekan dan juga pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku yang melakukan vandalisme, sehingga pelaku tahu bahwa apa yang diperbuatnya adalah suatu tindakan yang salah dan merugikan banyak pihak. Yang ketiga adalah pengalihan emosi dengan cara bergabung ke komunitas yang menawarkan solusi penyampaian aspirasi, penyampaian emosi dengan seni di bidang lainnya. Contohnya adalah di komunitas graffiti yang nantinya dia memiliki peluang untuk tetap melakukan karyanya di mural, namun dengan bertanggung jawab dan dengan izin yang legal, sehingga dia tidak memiliki potensi untuk terjerat kasus hukum karena tindakan vandalisme atau tindakan kriminal lainnya. Sekian penyampaian mengenai vandalisme dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Dadah.